Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Minggu pagi hari ini, kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Kita sudah memasuki 10 hari berdoa. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk memulai ibadah pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pagi ini dengan pengakuan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan sudah banyak jumlah korban yang terpapar dan yang sudah meninggal dunia, yang terus bertambah dan bertambah, marilah kita diajak untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Firman Tuhan mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa untuk mengakui akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kita juga akan masuk di dalam membaca firman Tuhan, dan kita akan masuk dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sapa, kami amini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi yang indah ini kami boleh mengadakan kebaktian di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini mengganggu kehidupan kami, kehidupan umat-Mu di dalam ibadah. Terima kasih, walaupun ibadah ini secara online ya Tuhan, kami mengucap terima kasih. Ini semua karena kasih dan kebesaran dan anugerah-Mu Bapa. Kami mohon ampun jika apa yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari masih jauh dari apa yang sudah Tuhan inginkan. Seringkali kami melupakan Engkau, seringkali kami memikirkan diri kami sendiri, ego kami tidak mengindahkan seruan-Mu, panggilan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami masih jauh dari kesempurnaan. Kami juga belum bisa mengasihi saudara-saudara kami untuk membantu, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Seringkali kami juga memikirkan diri kami sendiri, keselamatan kami sendiri, tapi kami tidak memperdulikan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami, konsentrasikan kami, supaya kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Dan sebentar lagi kami akan masuk dalam firman-Mu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Hamba-Mu ini berkatilah Bapa di dalam menyampaikan firman-Mu. Berikan kelancaran, kemudahan di dalam berbicara, di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria itu ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi kita semua yang selalu membaca, merenungkan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Baik, sehat, puji Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita kesegaran, kesehatan, kekuatan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan arti daripada kehidupan. Ada yang mengatakan hidup itu seperti es batu, dipakai atau tidak dipakai, es itu akan mencair atau meleleh. Artinya bahwa umur manusia itu semakin lama semakin menua. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang kita tanam, kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kebaikan atau sebaliknya kejahatan? Roma Irama juga mengatakan hidup itu perjuangan dan doa. Artinya hidup manusia atau hidup kita harus berjuang jika ingin mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan. Tanpa perjuangan mustahil kita akan berhasil dan sukses. Tetapi itu dibarengi dengan doa. Doa adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Maka diperlukan perjuangan dan doa. Begitu pula kita seringkali juga berbicara 3B yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Berusaha, berdoa, berserah. Artinya bahwa hidup kita harus berusaha dengan ekstra, harus keras jika ingin kita berhasil di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin sukses di dalam kehidupan kita, maka kita harus ada usaha yang ekstra. Kita barengi juga dengan doa. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kesuksesan, keberhasilan kita itu ada di tangan kita sendiri, juga ada di tangan Tuhan. Setelah itu kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tuhanlah yang menentukan apa yang sudah kita lakukan, kita usahakan, kita perjuangkan, berhasil atau tidak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Hidup kita, badai akan selalu hadir di dalam kehidupan kita.
baik itu badai itu kecil, sedang, atau besar. Dan pada saat ini kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini masih menghadapi badai yang luar biasa, badai COVID-19, virus corona. Pandemi COVID yang menakutkan kehidupan manusia, begitu banyak korban yang jatuh, entah itu statusnya ODP atau PDP, bahkan positif virus corona. Untuk itulah marilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bertekun aktif untuk memerangi COVID-19 agar tidak lagi memakan korban yang lebih banyak lagi. Apa yang pemerintah katakan, lakukanlah. Kalau kita disuruh di rumah, kita di rumah, jangan banyak bepergian. Kalau kita disuruh untuk pakai masker, pakailah masker. Kalau kita disuruh untuk menjaga jarak, jagalah jarak. Kalau kita disuruh untuk sering-sering mencuci tangan kita, untuk kesehatan tubuh kita, cucilah tangan. Itu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Begitu pula untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan katakan, perintahkan, lakukanlah. Bertekun bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama, beraktivitas bersama untuk memerangi COVID-19, virus corona. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup manusia pasti punya sesuatu atau sebuah sejarah bagi kehidupannya. Entah itu sejarah itu baik, entah itu sejarah itu jelek, entah itu sejarah keberhasilan atau kegagalan, pasti manusia punya sejarah di dalam kehidupannya. Begitu pula di dalam kehidupan para rasul, di dalam menantikan turunnya Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus, apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka? Itu adalah sejarah bagi kehidupan para rasul. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sebuah peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena itu adalah sejarah bagi umat manusia untuk keselamatan umat manusia. Peristiwa di mana setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya, lalu kembali ke surga, di situ untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan, dan dengan kenaikannya ke surga, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada hal yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Pada saat itu disampaikan kepada para rasul, para perempuan, juga saudara-saudara Yesus, yaitu sebuah janji dan pengutusan untuk bertugas menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah janji Tuhan Yesus. Janji itu dianggap sungguh-sungguh penting, sungguh-sungguh berarti bagi para rasul, supaya apa yang mereka lakukan diberi kekuatan, diberi penghiburan oleh Tuhan. Pada saat para rasul melakukan tugas-tugasnya, tugas-tugas pelayanannya, dan mereka mampu untuk bersaksi tentang kebenaran dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan sebuah janji dan pengharapan dari Tuhan Yesus, itu bukanlah sesuatu yang mudah.
Karena apa? Karena hal itu dibutuhkan sebuah usaha, sebuah perjuangan, ketekunan yang senantiasa kita harus aktif, setia, taat kepada Tuhan. Seperti seorang petani yang menanam benih tentu membutuhkan kesabaran, keaktifan di dalam merawat benih tersebut. Tidak menggerutu atau sambat, di mana di saat ketika benihnya tidak tumbuh dengan cepat, petani harus tekun untuk merawatnya, supaya apa yang diharapkan dapat diperolehnya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, benih yang ditanam di pagi hari tidak mungkin sore harinya akan berbuah. Saya teringat di samping rumah tumbuh pohon pepaya. Mungkin istri saya yang menanamnya. Pohon pepaya tersebut tumbuh dengan subur, semakin tinggi, semakin besar karena setiap hari disirami. Tetapi ketika pohon itu besar, tinggi, buahnya mulai keluar, istri saya kecewa. Karena apa? Buahnya pada berjatuhan. Istri saya mengatakan kepada saya, tebang saja pohon pepaya tersebut. Lalu saya menjawabnya, kita tunggu saja. Apakah pohon pepaya tersebut akan tumbuh dengan baik? Kita tunggu bagaimana hasilnya. Pohon tersebut semakin besar dan buahnya muncul lagi. Buah itu tersebut semakin besar dan semakin besar. Tapi istri saya juga kecewa lagi. Karena apa? Dia bilang, kok pepayanya tidak matang-matang, tidak masak-masak. Dengan tersenyum, lalu saya jawab, belum waktunya matang, kok disuruh matang atau disuruh matang. Nanti kalau sudah waktunya buah itu matang atau masak, dia akan matang sendiri atau masak sendiri. Dan kita akan tahu hasilnya bagaimana, baik atau tidak. Benih yang ditanam pagi hari tidak mungkin sore harinya berbuah. Karena apa? Karena dibutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Waktu yang cukup lama harus dirawat dengan tekun, disirami, dan pada waktunya kita akan menerima hasil yang diharapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga pengharapan tentang Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan kepada para rasul untuk mendapatkan dan merasakan akan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan. Para rasul butuh 10 hari untuk menantikan turunnya Roh Kudus, datangnya Roh Kudus. Di dalam waktu 10 hari inilah, disinilah dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, kebersamaan, usaha, perjuangan dibutuhkan oleh para rasul untuk mendapatkan atau menunggu turunnya Roh Kudus. Di dalam ayat 14 sampai kami ulangi, di dalam 12 ayat 12 sampai 14, di situ digambarkan bahwa setelah Yesus naik ke surga, para rasul, para perempuan dan saudara-saudara Yesus dari Bukit Zaitun pulang kembali ke Yerusalem. Kira-kira jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 kilometer. Jarak yang tidak pendek, cukup panjang, cukup jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka pulang ke Yerusalem dalam rangka menanti turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak sedih, tidak menggerutu atau sambat, tidak putus asa,
tetapi mereka aktif. Mereka berdoa bersama, mereka bertekun bersama, sehati, di dalam berdoa bersama sampai mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di saat menantikan datangnya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Yang pertama adalah ketekunan. Karena dengan ketekunan kita akan bersungguh-sungguh, kita akan berdoa bersama, kita mampu merendahkan diri kita akan setia, kita mampu berkorban, khususnya korban waktu, tenaga, dan pikiran. Begitu pula yang terjadi di dalam kehidupan para rasul di dalam menanti turunnya Roh Kudus. Butuh waktu 10 hari menanti turunnya Roh Kudus dengan doa 10 hari. Yang kedua adalah dengan sehati. Karena apa? Karena dengan sehati kita akan setia, kita akan siap melibatkan diri bersama-sama, bersedia ambil bagian dalam tugas dan kepentingan bersama-sama, sehingga ketika ada tugas dan keinginan bersama, tidak hanya menjadi pendengar atau penonton saja, tetapi mereka aktif terlibat di dalamnya. Sebagaimana para rasul, perempuan, dan saudara-saudara Yesus. Mereka senantiasa berkumpul, berdoa, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, supaya apa yang dikerjakan bersama-sama dengan sehati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan berdoa. Dengan doa bersama-sama kita dimampukan untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan, dan setiap keinginan akan lebih banyak didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memberikan kuasa Roh Kudus kepada para rasul, supaya mereka dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, mengabarkan kabar sukacita, berani menjadi martir-martir Tuhan, bukan hanya memberitakan firman Tuhan saja, tetapi mereka rela berkorban, berjuang untuk kebenaran, berjuang untuk keadilan di tengah-tengah kehidupan dan perjalanannya di dunia ini. Maka di dalam ayat 8 tadi dikatakan atau digambarkan, para rasul harus mampu menjadi saksi-saksi Tuhan, bukan hanya menjadi pengkhotbah saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan para rasul? Ketika sudah menerima Roh Kudus, perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan para rasul. Mereka yang awalnya mementingkan diri sendiri, egonya sendiri, kebutuhan jasmaninya sendiri, termasuk kedudukan, seperti yang disaksikan apa yang ada di dalam Markus 10 ayat 37. Di situ firman Tuhan mengatakan, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Mereka memikirkan dirinya sendiri-sendiri sebelum menerima Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka lebih memikirkan kehidupan rohaninya. Mereka tekun berdoa, mereka setia, mereka hidup bersama-sama. Kalau dulu mereka bertekun dalam doa menantikan hadirnya Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus, sekarang kita
harus tekun berdoa untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita menantikan datangnya Roh Kudus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Biarlah kita menantikan senantiasa bertumbuh dengan ketekunan, kesetiaan, persekutuan, senantiasa melibatkan diri dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Percayalah bahwa dengan hidup bersama, berdoa bersama, sehati sejiwa dalam hidup dan pelayanan bersama, kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebenaran dan mengabarkan Injil keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Setia melayaninya dan senantiasa bertekun dalam doa bersama, di dalam persekutuan bersama. Di dalam Roma 12 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya firman ini bisa menjadikan berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk di dalam doa. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali mengucap terima kasih dan bersyukur Bapa atas firman-Mu yang mengajarkan kami akan supaya kami bertekun, hidup bersama di dalam persekutuan, doa bersama, di dalam doa 10 hari menunggu datangnya, hadirnya atau turunnya Roh Kudus. Terima kasih firman yang indah ini Tuhan. Kiranya kami bisa bersatu di dalam persekutuan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap terima kasih dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap terima kasih, bersyukur Bapak atas semua kasih dan anugerah Bapak di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas kasih dan setiamu Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Bapak. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berikanlah bangsa dan negara kami akan kemakmuran, kesejahteraan. Dan di mana pada saat ini menghadapi badai pandemi COVID-19, kiranya berkatilah bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami bisa menuntaskan, menyelesaikan masalah COVID-19 atau virus corona ini dengan secepatnya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga sampai di RW, RT, berkati mereka di dalam memerangi COVID-19 ini. Kiranya Bapa berikan kebijaksanaan terhadap pimpinan kami, Presiden kami, para menteri, di dalam menghadapi badai COVID-19 ini Bapa. Berkatilah para pemimpin kami. Kiranya mereka bisa berpikir dengan bijaksana, bisa menyelesaikan COVID-19 atau virus corona ini secepatnya, sehingga umatmu, rakyatmu bisa terbebas dari COVID-19 dan bisa bebas lagi untuk menjalankan aktivitasnya di dalam kehidupan setiap hari. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa Bapa untuk pasien-pasien yang dalam status ODP atau PDP atau positif terkena virus corona. Kepadamu kami memohon dan meminta, tolong mereka Bapa. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka dari apa yang mereka rasakan saat ini, baik itu ODP, PDP, atau positif virus. Hanya melalui tangan kuasa-Mu kami meminta dan memohon Bapa untuk kesembuhan mereka. Pulihkan mereka dan sembuhkan mereka supaya mereka bisa beraktivitas kembali di dalam kehidupannya. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk melawan virus corona. Mereka harus berkorban jiwa raganya, mengorbankan keluarganya, pikirannya untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Berikan kepada mereka, para dokter, para medis, akan kesehatan ekstra, kekuatan, supaya para dokter, para medis dapat menghadapi virus corona dengan baik dan bisa menyembuhkan pasien-pasien virus corona, baik itu ODP, PDP, atau positif. Berkatilah para dokter, para medis yang ada di garda depan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk penyediaan obat-obatan, alat-alat untuk merawat, untuk menyembuhkan pasien virus corona, dan pengadaan alat-alat perlindungan bagi para tenaga medis. Tolong mereka Bapa, sediakan apa yang mereka inginkan, mereka butuhkan. Baik itu obat-obatan, baik itu alat-alat untuk merawat, untuk menyembuhkan pasien-pasien virus corona. Tolong mereka Bapa, sediakan perlengkapan kebutuhan yang mereka butuhkan untuk menangani pasien-pasien virus corona. Bapak, kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, kiranya terus bisa menjaga jarak, bisa mampu mendukung program-program pemerintah untuk mengurangi
dan memutus rantai-rantai COVID-19 atau virus corona. Berkatilah mereka Bapa di dalam memerangi atau memutus rantai COVID-19 atau virus corona. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, supaya keluarga kami, saudara-saudara kami tetap sehat, terus dapat melindungi diri untuk tetap menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh, tidak mengalami ketakutan yang berlebihan di dalam menghadapi COVID-19, tetapi selalu ada di dalam nama-Mu dan melibatkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan supaya kami juga waspada dan selalu berjaga-jaga. Kami bisa selalu menjalankan apa yang pemerintah katakan, anjurkan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, juga yang lainnya Bapak. Begitu pula kami bisa melakukan juga apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Bertekun bersama, berdoa bersama, di dalam persekutuan bersama. Satukan kami tetap di dalam nama Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu terlepas, terhindar dari COVID-19 atau virus corona. Terima kasih Bapak, juga untuk para penggali kubur, tolong berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi setiap permasalahannya. Karena banyak hal yang harus mereka hadapi di dalam mengubur atau memakamkan korban-korban virus corona. Berikanlah ketabahan, kesabaran di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita bersyukur. Kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan nanti kita masukkan ke dalam kotak yang sudah gereja sediakan. Masukkan di dalam kotak tersebut setiap minggunya, setidak-tidaknya pada akhir bulan. Dan ditulis di dalam, masukkan dalam amplop putih, ditulis di dalam amplop tersebut persembahan ibadah minggu tanggal 24 Mei. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, badannya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Janganlah tak
Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa persembahan, doa penutup, dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau berikan waktu kepada kami untuk memberikan persembahan yang kami ambil dari penghasilan kami, di mana itu adalah berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Bapa berkati, kuduskan, sucikan. Ampuni juga kami Bapa, apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan di pagi yang indah ini masih jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami. Kami berdoa untuk bendahara, berikanlah kebijaksanaan di dalam mengelola keluar masuknya keuangan dengan baik dan benar. Kiranya persembahan ini bisa untuk mewujudkan kerajaan-Mu, firman-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini. Dan sebentar lagi nanti kami akan pulang. Tolong tuntun bimbing kami, lindungi kami, beri kami keselamatan, kiranya kami selamat sampai di rumah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita mundur dari ibadah pagi ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Mari kita akhiri kebaktian pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau.